Film dimulai dengan serangkaian gambar yang memperlihatkan berbagai macam penyiksaan ilmiah terhadap anak-anak di seluruh dunia. Suatu malam, terjadi pembantaian di ruang perawatan anak. Tim pencari dikerahkan di hutan dekat situ untuk mencari beberapa anak yang melarikan diri. Salah satunya adalah seorang gadis yang melarikan diri untuk menghindari nasib yang sama seperti anak-anak lain di ruang perawatan tersebut. Kelompok pencari berhasil menangkap anak yang lain. Seorang bocah laki-laki yang kemudian dibawa ke depan dokter. Ia mengeluhkan hilangnya gadis itu, tapi menyimpulkan bahwa menangkap gadis itu bukanlah tugas yang mudah, mengingat kondisi khusus anak-anak itu. Ia memberitahu pimpinan pencari Mr. Choi bahwa kondisi gadis itu berbeda dengan bocah laki-laki tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk membiarkan gadis itu percaya bahwa dia tidak akan bertahan lama. Pada dini hari, seorang petani menemukan gadis yang hilang tersebut dalam kondisi kotor dan sangat buruk. Ia dan istrinya membawa gadis itu ke dokter, yang mengatakan bahwa kondisinya akan stabil dan gadis itu akan pulih. Namun, dokter memperkirakan gadis itu mungkin mengalami amnesia, lupa akan nama dan usianya. Istri petani, saat meninggalkan tempat itu, merasakan bahwa gadis yang tak sadarkan diri itu masih memiliki kekuatan untuk menggenggam tangannya, memulai sebuah ikatan. 10 tahun kemudian, gadis itu yang kini bernama Jayun dibesarkan oleh tuan dan ibu Ko, seolah-olah mereka adalah orang tua kandungnya. Jayun mengemudi dan melakukan pekerjaan rumah karena kondisi orang tuanya yang rapuh menjalani kehidupan yang relatif normal di pedesaan. Saat makan malam keluarga, berita tentang dugaan pembunuhan seorang ahli genetika dan masalah di ekonomi peternakan membuat Mr. Ko mempertimbangkan untuk menjual beberapa sapi miliknya, yang membuat Jayun kecewa. Malam itu Jayun menderita sakit kepala hebat setelah mandi, lalu mencari informasi tentang Alzheimer secara online untuk mengetahui lebih banyak tentang kondisi ibunya. Keesokan harinya, Jayun bertemu temannya Do Myung-hee di halte bus. Dalam perjalanan, Myung-hee memberitahu Jayun tentang sebuah kontes TV bernama Birth of a Star yang menawarkan hadiah utama $500.000 dan mengatakan uang itu bisa membantu keluarganya mendukung peternakan dan memperbaiki kesehatan ibunya. Jayun mengikuti audisi kontes tersebut dan diberitahu bahwa meskipun suaranya tidak terlalu bagus, setidaknya ia memiliki kecerdasan dan kecantikan. Yang mengejutkan, Jayun mendapatkan nilai sempurna dan lolos ke babak berikutnya. Keluarga Ko dan Myung-hee menonton audisi Jayun malam itu, memberikan pujian atas penampilannya. Tiba-tiba suasana menjadi tegang saat pembawa acara bertanya apakah Jayun memiliki bakat khusus, dan ia menjawab bisa melakukan sihir, yang membuat orang tuanya marah dan menegur Jayun. Myung-hee meyakinkan mereka bahwa itu tidak perlu dikhawatirkan, karena justru akan menambah nilai Jayun di media sosial. Namun sebelum Myung-hee bisa melanjutkan pembelaannya, telepon berdering. Ia mengangkatnya, tetapi suara di ujung sana tiba-tiba menjadi senyap. Saat Myung-hee tidur, Mr. dan Mrs. Koo berbicara dengan Jayun tentang bahaya terlalu banyak mengekspos diri ke publik. Ibunya khawatir, sementara ayah dan Jayun yakin bahwa Jayun tidak akan menang dan hanya akan mendapatkan sedikit uang tambahan. Sebelum tidur, Jayun kembali menderita sakit kepala hebat dan mendeteksi ada beberapa pria di gunung yang mengawasi keluarganya. Keesokan harinya mereka naik kereta ke Seoul sambil berbagi telur rebus yang segera dimakan Jayun. Mereka diganggu oleh tawa seorang bocah misterius yang duduk di seberang yang mengaku mengenal Jayun dan memanggilnya Nona Penyihir. Bocah itu bahkan mengintimidasi Jayun, mengatakan bahwa tidak perlu menyembunyikan rahasia apapun. Berbicara dalam bahasa Inggris tapi kemudian menyadari Jayun tidak mengerti apa yang ia maksud. Saat hendak memeriksa kecurigaannya, bocah itu hampir menampar Jayun, tapi menahan tangannya di saat terakhir, merasakan sesuatu yang membuat Jayun menangis. Setelah Myung-hee memarahinya, bocah itu pergi sambil mengatakan akan bertemu lagi. Saat berganti gerbong, bocah itu tanpa kesulitan membunuh seorang pria yang tak sengaja bertabrakan dengannya dan melempar mayatnya keluar dari kereta. Meskipun mereka terlambat untuk acara siaran langsung, Jayun tampil dengan sangat baik hingga berhasil maju ke perempat final. Saat acara ditayangkan, Dr. Baek dan Mr. Choi mengenali Jayun di TV dan takjub bagaimana gadis yang hilang itu bisa bertahan hidup. Setelah keluar dari kompetisi, Jayun menderita sakit kepala lagi dan pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Dalam kilas balik saat pemeriksaan neurologis, dokter memberitahu Jayun bahwa dia membutuhkan operasi mahal dan hidupnya adalah perlombaan melawan waktu. Ketika Jayun bertanya berapa lama waktu yang tersisa, dokter mengatakan 1-3 bulan, dan transplantasi sumsum dari orang tua kandungnya satu-satunya cara agar operasi efektif. Kembali ke masa kini, Myung-hee menemukan Jayun dan mengatakan mereka harus kembali ke kereta. Mereka mencoba naik taksi, tapi sebuah mobil berhenti di depan mereka, dikelilingi pria-pria mencurigakan. Mereka mengaku mengenal Jayun, tapi berkat beberapa anak yang lewat, kedua gadis itu berhasil mengalihkan perhatian para pria itu dan naik taksi. Dalam perjalanan pulang, Myung-hee meninggalkan Jayun sendirian di halte bus, dan bocah misterius yang sama dari kereta muncul dan mulai berbicara dalam bahasa Korea dan Inggris, mencoba melihat apakah Jayun mengerti. Tapi ia terdiam. Bocah itu pamit
menyarankan Jae-yun sebaiknya pulang. Setelah bocah itu pergi, Jae-yun berlari mencari taksi dan menyuruh Myung-hee meminta ayahnya datang ke rumah untuk memastikan orang tuanya baik-baik saja, karena ayahnya bekerja dengan polisi. Petugas Do melakukan ini dan mencegat Van bocah misterius yang ditemani beberapa anak buahnya. Saat sampai, gadis-gadis itu tidak menemukan petugas Do, dan Jae-yun mendeteksi bahaya di dalam rumah. Tapi ternyata orang tuanya dan para petugas sedang bermain di ruang tamu tanpa tanda-tanda bocah misterius. Saat berpamitan, petugas Do bertanya apakah Jae-yun mengenal pria-pria tadi. Memberitahu mereka sebenarnya orang Amerika. Jae-yun bilang tidak, mungkin dia salah dikenali. Adegan berikutnya menunjukkan seorang pria pergi ke resort pedesaan dengan sopirnya. Saat tiba, ia menemukan mayat keluarganya di rumah kaca, dibunuh oleh pria-pria misterius itu. Mereka seharusnya membunuh pria itu, tapi tidak puas. Mereka membunuh seluruh keluarganya. Sopir berusaha menyelamatkan pria itu dengan pistol, tapi dicegat oleh bocah misterius yang melukainya di luar layar. Sopir yang tak berdaya mencoba mempertahankan diri, tapi bocah itu menggunakan telekinesis untuk memicu pistol sehingga sopir menembak dirinya sendiri tanpa sadar. Kelompok itu membakar tempat itu dan melarikan diri. Keesokan harinya, Dr. Beak membaca berita tentang peneliti Jane yang tewas bersama keluarganya dalam kebakaran rumah. Ia berdiskusi dengan Tuan Choi tentang situasi Jae-yun dan berkata agar tidak khawatir, meski Mr. Choi ingin berbuat sesuatu. Wanita itu juga menanyakan kondisi Tuan Choi yang mengungkapkan di bawah sarung tangan ada kulit hitam dan bergerindil. Seorang peneliti gen lain meminta Tuan Choi membunuh Jae-yun, tapi membawa otaknya untuk diteliti kondisi khususnya. Sementara itu, Myung-hee membahas kemungkinan membuat klub penggemar untuk Jae-yun dan masa depan ketenarannya saat makan malam keluarga. Tapi semua terganggu saat Mrs. Koo bertanya, kenapa dia dan suaminya makan bersama beberapa orang asing dan ingin tahu keberadaan putri mereka. Jae-yun mencoba menenangkannya, tapi terlihat kondisi ibunya memburuk sampai tidak mengenalinya. Sebelum tidur, ibunya mengungkapkan telah menemukan bukti bahwa Jae-yun mencari orang tua kandungnya. Saat sudah tidur, Jae-yun mendapat sakit kepala baru tanpa sadar rumahnya telah dibobol. Saat hendak membangunkan orang tuanya, pistol diarahkan ke kepalanya. Ditemukan bahwa rumah penuh dengan tentara bayaran yang menahan Myung-hee sebagai sandera. Mereka adalah pria yang dulu menawarkan tumpangan ke kereta. Dan pemimpinnya mengungkap ini bukan pertama kalinya ia bertemu Jae-yun, yang katanya penyebab luka-lukanya. Jae-yun bilang dia salah orang. Dan saat mereka memotong leher Myung-hee sedikit, Jae-yun berhasil melepaskan diri dan menggunakan pistol pelaku untuk membunuh semua tentara bayaran. Ia lalu melawan pemimpin sendirian dan dengan mudah mengalahkannya. Jae-yun membunuh pria itu dan merasa sadar dari trans, menemukan Myung-hee ketakutan di sisinya. Bocah misterius muncul dan mengungkap bahwa kelompoknya juga ada di rumah. Ia memuji Jae-yun, mengira ingatannya telah kembali. Ia bertanya kepada Myung-hee apakah dia merasa Jae-yun aneh karena memiliki kecerdasan di atas rata-rata meski tak pernah belajar, serta bakat bawaan dalam menyanyi, menari, dan belajar bahasa hanya dengan sekali dengar. Jae-yun tidak mengerti apa yang dibicarakan bocah itu, jadi ia percaya dan meminta Myung-hee ikut dengan mereka untuk mengembalikan ingatan Jae-yun. Meski ditentang teman-temannya, Jae-yun setuju dengan ancaman akan membunuh semua yang ia kenal jika menolak. Dalam perjalanan mobil, bocah misterius mengungkap bahwa kedatangannya ke peternakan Ko dulu bukan kebetulan. Tapi Jae-yun memilih mereka karena lebih rentan setelah kehilangan anak dan cucu. Mereka membawa Jae-yun ke kompleks terbengkalai yang dulu menjadi tempat eksperimen anak-anak istimewa. Jae-yun ditempatkan di ruang eksperimen bercahaya, mendengar suara dokter. Dr. Beak percaya alibi amnesia Jae-yun karena luka parah saat kabur malam itu. Dan jika ingatannya masih ada, ia tak akan tampil di TV. Jae-yun disuntik zat yang memicu ingatan masa lalu. Kini ia ingat semua eksperimen kejam bertahun-tahun lalu. Dr. Beak mengaku sebagai spesialis otak terbaik dunia dan pencipta Jae-yun, memberinya kemampuan super manusia. Rencananya melatih anak-anak berbakat sebagai senjata, tapi berubah saat menyadari efek samping transplantasi gen yang membuat anak-anak agresif dan sulit dikendalikan. Jae-yun adalah spesimen paling sempurna, tapi karena takut kehilangan kendali, Markas ingin menghapus dia dan anak-anak lain, mengakhiri penelitian dokter. Meski menolak dokter, Beak akhirnya setuju, tapi meremehkan kemampuan Jae-yun saat gadis itu kabur jauh. Mereka tak percaya senjata seperti Jae-yun bisa hidup normal, jadi membiarkannya mati. Sampai ia muncul di acara TV dan memperlihatkan kemampuan telekinetiknya. Dr. Beak mengatakan, migrain Jae-yun makin parah dan ia bisa meninggal karena pendarahan kapan saja. Jae-yun menderita lalu disuntik dosis kedua untuk mengaktifkan kemampuan 100%, tapi hanya bertahan sebulan. Ia harus menerima 1 dosis tiap bulan agar bertahan hidup. Situasi berubah saat Jae-yun mengungkap rencananya sebenarnya mendapatkan zat itu agar bebas dari sakitnya, yang diketahui bocah misterius sehingga dia dan anak buahnya pergi ke tempat itu. Jae-yun kini ingat segalanya, mengecoh alat komunikasi, membunuh penjaga, dan mendapatkan senjata. Dr. Beak melepaskan gas ke ruangan sebelum terlambat, tapi Jae-yun berhasil menemukan ventilasi dan masuk ke ruangan berikutnya, mengarahkan senjata ke dokter. Ia mengaku itu rencananya sejak awal. Tak terdeteksi lalu menemukan dokter Beak dan kelompok kriminalnya untuk mendapatkan obat penyakitnya.
rencana yang disimpannya bertahun-tahun. Jae-yun memastikan akan membunuh semua yang menyakitinya dulu, dan menembak lutut dokter, menanyakan di mana sisa obat. Kelompok Mr. Choi tiba dan bertarung dengan anak buah bocah misterius tapi kalah. Hanya Mr. Choi yang tersisa, mengungkap dirinya adalah orang yang menjebak bocah itu saat Jae-yun kabur malam itu. Dalam kekacauan, bocah itu menyerang Jae-yun. Mereka saling ejek tentang malam kabur, dan sebelum bocah itu bertindak, Jae-yun menyerang dulu, menunjukkan keunggulannya. Pertarungan sengit terjadi, keduanya menerima serangan tajam tapi tak terluka parah. Jae-yun mengejek bocah itu berkali-kali. Meski terluka, ia tak mengeluh. Ia melempar bocah itu ke dinding ruang kontrol, mengambil pistol dan menembak dokter yang mencoba melarikan diri. Bocah itu mengambil pistol lain dan menembak Jae-yun. Mereka menggunakan kemampuan telekinetik, tapi Jae-yun tetap unggul. Luka potong di tangannya tak menghentikan Jae-yun, yang memiliki sistem regenerasi super cepat. Tepat sebelum mengalahkan bocah itu, Jae-yun ditembak di punggung oleh Mr. Choi, yang juga menembak kepala salah satu anak buah bocah misterius saat Jae-yun hendak membunuh dokter. Dr. Baek berterima kasih pada Tuan, tapi sebelum bicara lebih lanjut, Mr. Choi membunuhnya. Anak buah bocah misterius bangkit dan menyerang Tuan. Mereka bertarung ketat, tapi Choi menang dan menyadari Jae-yun mengejarnya. Ia mencoba melawan Jae-yun, tapi tak berdaya melawan spesimen sempurna yang mengalahkannya total. Jae-yun berbicara terakhir dengan bocah itu sebelum membunuhnya, tapi bocah itu menunjukkan dosis terakhir obat. Ia memeras Jae-yun untuk memberitahu lokasi sisa obat, tapi itu hanya pengalih perhatian agar rekannya menyerang dari belakang. Jae-yun memblokir dan meledakkan wajah penyerangnya. Meski bocah itu berdiri di belakangnya dengan pistol, Jae-yun cukup kuat untuk membekukannya. Ia menikam bocah itu beberapa kali, dan sebelum menembak, bocah itu membuatnya ragu apakah semuanya layak. Karena kondisi mereka membuat hidup singkat, dan Jae-yun tak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Ia mengatakan tidak peduli, dan akan terus hidup sebagai Jae-yun. Ia bertanya lagi di mana sisa dosis obat, tapi bocah itu menolak bicara. Segalanya menjadi gelap dan terdengar suara tembakan. Jae-yun berhasil menemukan dosis lain di gedung itu, meninggalkannya sendiri seperti dulu. Fasilitas itu meledak, menghilangkan semua bukti. Jae-yun kembali ke peternakan, yang sudah dijaga ketat, jadi ia memilih kabur. Adegan berikutnya menunjukkan Tuan Ko di samping istrinya yang tak sadarkan diri di rumah sakit, merasakan kedatangan putrinya. Jae-yun memberikan Mr. K-Copper berisi obat, menyuruhnya untuk menggunakannya pada istrinya selama 8 bulan agar kondisinya tidak memburuk. Saat Mr. Ko bertanya apakah Jae-yun juga butuh obat, ia menjawab beberapa dosis saja cukup. Sebelum pergi, Mr. Ko menjelaskan bahwa beberapa ternak mereka mati saat Jae-yun datang, sehingga ia takut mereka memelihara penyihir. Ia mengakui menyesal mengadopsi Jae-yun, tapi istrinya mengubahnya, meyakinkan untuk membesarkan Jae-yun bersama, dan menjadikannya anak yang baik. Cerita berakhir dengan Hyung-mi di rumah sakit, mengamati dari kejauhan saat temannya berjalan pergi sendirian. 3 bulan kemudian, di sebuah rumah pinggir laut, Jae-yun muncul di depan seorang wanita di kursi roda, menunjukkan koper berisi dosis obat. Namun Jae-yun berkata ia butuh sesuatu yang lebih permanen, jadi meminta bantuannya. Wanita itu memanggil tamu lain di ruangan, dan Jae-yun memberi peringatan pada gadis baru yang memiliki bekas luka di wajah, bahwa jika berani menyentuhnya, ia akan membunuhnya.